untuk mengembangkan tarikat Naqsabandi. Sehingga sekarang di Aceh itu hampir setiap rumah suluk tarikat itu adalah murid Syekh Wali, dan Syekh Wali ini adalah murid Syekh Abdul Ghani. Terima kasih. Tapi setelah datang ke Syekh Abdul Ghani, saya baru tahu makna tarikat setelah Syekh Abdul Ghani menyampaikan kepada saya. Artinya setelah dia paham dan dia Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Waalaikumsalam. Buya, ceritakan tentang Syekh Abdul Ghani dalam menyebarkan tarikat Naqsabandiyah ini di mana sampai ke mana saja, dari Kampar sampai ke mana saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Memang Syekh Abdul Ghani dikenal di Riau ini sebagai pengembang tarikat yang beliau terima dari guru beliau dari Makkahul Mukarramah, dari Syekh Usman Fauzi. Memang sebelum beliau ke Mekah, beliau sudah berbaiat kepada pamannya Yusuf Zahidi, dan beliau dengan dasar baiat itu dia kembangkan hubungannya di Mekah kepada pamannya di Mekah. Setelah kembalinya beliau dari Mekah, beliau mengembangkan tarikat yang dulunya waktu itu pimpinan tarikat itu dipegang oleh pamannya Yusuf Zahidi. Setelah Syekh Ghani pulang, Yusuf Zahidi menyerahkan kepemimpinan tarikat kepada menantunya dan keponakannya. Dan beliau dalam setiap kegiatan bicara tentang tarikat, dan beliau berdakwah ke daerah-daerah sekitar ini, ke Rokan Hulu, ke Kota Kampar Hulu, dan daerah-daerah lain. Dan beliau juga dikenal sebagai ulama besar di Riau, dan beliau juga berkomunikasi juga dengan ulama-ulama Sumatera Barat. Waktu itu beliau sewaktu belajar di Mekah, dia banyak kenal dengan ulama-ulama Sumatera Barat. Dan beliau di samping dia sebagai guru agama syariat, beliau mendalami ilmu tarikat. Sehingga orang-orang Sumatera Barat, kalau ada orang bertanya tentang tarikat, referensinya adalah Syekh Abdul Ghani. Jadi kalau Bapak ingin mendalami ilmu tarikat, datanglah ke Syekh Abdul Ghani Batu Besurang. Kemudian berdatanglah guru-guru dari berbagai daerah ke sini. Ada dari Sumatera Barat, namanya kenal di situ Syekh Maksum Penampung Bukit Tinggi, ada Syekh Yunus Sasa dari Pasaman, ya, dan juga ada ulama besar dari Aceh yang datang bersuluk belajar tarikat ke sini, yaitu Syekh Mudawali. Dan Syekh Mudawali ini setelah mendapat mursyid dan bai'ah dari Buya Syekh Abdul Ghani, dan izin kembali ke Aceh untuk mengembangkan tarikat Naqsabandi. Sehingga sekarang di Aceh itu hampir setiap rumah suluk tarikat itu adalah murid Syekh Wali, dan Syekh Wali ini adalah murid Syekh Abdul Ghani. Dalam menyebarkan tarikat sampai sebegitu luasnya pengaruh Syekh Abdul Ghani ini, ya, pengikutnya banyak, tentu karena kepribadian beliau juga. Bisa Buya ceritakan bagaimana kepribadian beliau dalam mengajarkan syariat dan juga tarikat ini? Ya, beliau tentu dengan keluasan ilmu dan penjelasan yang beliau sampaikan itu mudah dipahami oleh masyarakat, dan beliau juga menyesuaikan bahasa dan tingkat pemahaman masyarakat. Jadi kalau masyarakat begini, inilah standar bicaranya. Nah, kalau masyarakat ada guru besar, dia tentu tinggi pula kajiannya. Dan saya membandingkan beliau ini seperti supermarket besar yang ada di Batu Besurang. Jadi kalau orang yang membeli itu hanya membeli korek api,
memiliki keperluan harian, dia keluarkan keperluan harian saja. Tapi yang datang ini kalau memang ulama besar, dia ambil barangnya dari belakang, ada stok barang yang istimewa. Orang tak tahu bahwa beliau itu gudangnya ilmu. Karena media yang ada di depan beliau itu ada media masyarakat biasa. Ternyata rupanya ada ulama-ulama Sumbar yang datang dari Ria, yang dari daerah di Aceh. Selama ini dia bertanya tentang tarikat, beliau belum puas. Nah, tapi setelah datang ke Syekh Abdul Ghani, saya baru tahu makna tarikat setelah Syekh Abdul Ghani menyampaikan kepada saya. Artinya setelah dia paham dan mengakui keilmuannya Buya Syekh Abdul Ghani, baru dia mengakui dan berbaiat, bersuluk, mengambil ijazah mursyid. Jadi begitulah beliau ini betul-betul seorang ulama yang luas pengetahuannya, dan beliau memang menyesuaikan apa yang dibicarakan sesuai dengan takallam al-nas bi qadri uqulihim, itu istilah bahasa Arabnya, berbicara sesuai audiens yang di depannya. Metode beliau dalam mengajarkan ini kan pertama tadi kan karena bahasa pendekatan seperti itu, kemudian dalam apa yang membedakan metode beliau ini dengan guru-guru lain, tarikot. Beliau memang ulama mengajar syariat di suraunya. Dulu kan tidak ada sekolah formal ya, di surau telah mengaji. Beliau pergi ke daerah-daerah, bermalam di satu tempat, ada 2 malam, 3 malam, sistemnya dialog. Tidak seperti sekarang ini orang ceramah satu arah saja, tidak ada feedbacknya. Tapi beliau tidak, dia duduk, orang bertanya, dia menjawab, dijelaskan, sehingga selama beliau di situ, kampung itu ramai. Jadi orang mengambil ilmu, dan juga beliau umurnya 135 tahun ya. Jadi muridnya banyak dan juga pengaruhnya lebih luas. Ya, dan juga beliau samping ilmu agama yang luas, dan juga beliau sangat teliti dalam kesehatan. Tadi Buya bilang bahwa ada juga ulama-ulama yang sudah berguru kepada ulama-ulama lain, kemudian begitu mengenal ilmunya Syekh Abdul Ghani ini, kemudian memilih untuk berbaiat dan menjadi mengambil ijazah mursyidnya di sini. Nah, tentu ada perbedaan nilai-nilai yang antara Buya dengan yang lainnya, itu kan tentu ada perbedaan. Apa yang membedakan sehingga akhirnya banyak ulama yang memilih berbaiat kepada Syekh Abdul Ghani? Ya, seperti apa yang saya sampaikan, pertama ke dalam ilmu, sehingga apa yang ditanya betul-betul yang bertanya puas dengan jawaban. Kemudian juga beliau sebagai seorang alim tidak hanya berilmu tapi mengamalkan. Jadi dia amalkan apa yang dia ucapkan, sehingga orang merasa nyaman berguru sama orang yang mengamalkan ilmunya. Inilah harapan kita ke depan, dan mudah-mudahan marilah kita berdoa semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rencana untuk pembangunan Pekanbaru, itu markas Darussalam. Situ kini lahan Darussalam ada 6 hektar di daerah Sungai Sibang, atau tidak jauh dari Akap, Jalan Nangka Ujung. Ya, situ sudah daerah perkembangan pemukiman. Kalau dijual banyak BTV bu. Kalau 1.000 semeter pak, pintir 10.000 meter kali 1.000. Tak payah mantong, ya. Kali 6. Ini aset Darussalam yang dibeli, Tanako tahun 2001. Hasil daripada IPK, izin pemanfaatan kayu lahan yang dipakkan dari nenek mama atau gajah ke pesantren. Nah, jadi diambil kayunya, dijual, itulah hazanahnya. Nah, ya, jadi kata orang kalau membeli tanah, kalau penjauh tidak akan rugi deh. Imur dulu situ. Jadi ginilah tengah kota, ya. Jadi alhamdulillah ini aset Darussalam.
Dan ada aset Darussalam di Pantai Comin 50 hektar kebun yang sudah berhasil, inilah akan mendukung pembangunan itu. Jadi alhamdulillah diperjamin. Dan juga desa itu Desa Karya Indah itu dulu bagian di wilayah Nenek Mama Pantai Comin. Jadi dana yang dari situ dan siko pulau. Alhamdulillah pembangunan siko tetap berjalan, dan kita ingin membangun fasilitas di Pekanbaru sebagai memudahkan pulau jamaah yang di Pekanbaru untuk ke Batu Ajo. Kalau ada jamaah ke Batu Ajo kami itu abi ukotu ya. Jadi di situ. Ini permintaan juga dari alumni Buya biarlah subuh di Pekanbaru kami terogak nak berjanji, nak bersalawat, nak lain talim. Nyo kalau lain talim isu orang masih orang nak tujuh orang gini. Awak subuh wabi. Ya. Jadi insyaallah. Jadi sesuai ibu tingkat kepedulian umat Islam kepada amal syariat masih perlu kita tingkatkan, perlu kita laksanakan secara maksimal, masalah secara penuh. Ya, sebab barangkali banyak Bapak Ibu berbahagia umat Islam hanya sekedar tetapi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari sangat kurang sekali. Contoh Bapak Ibu, kalau kita ingin rumah masjid kita yang kita bangun indah dan bagus dan luas, Kitio bapo wana semayang jamaah ke masjid itu